Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Kita sudah sampai pada bab yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang bersyukur akan menambah nikmat. Ya, kita sudah sampai pada pekan yang ketujuh, pertemuan yang kedua di kuartal yang kedua ini. Apa yang akan kita pelajari tentang bersyukur akan menambah nikmat? Mari kita simak bersama-sama. Bersyukur akan menambah nikmat terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Kemudian Allah berikan keberkahan dari rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, seperti apa sih contohnya orang-orang yang bersyukur itu? Ya, orang-orang yang bersyukur itu jika dia melihat orang yang kurang akalnya, maka dia akan memuji Rabb-nya akan kesempurnaan akal miliknya. Lalu, jika dia melihat banyak orang yang tidak memiliki persediaan makanan, tidak memiliki tempat tinggal, sementara dia dalam keadaan tenang di tempatnya dan diberi kelapangan rezeki, maka dia bersyukur kepada Allah atas keadaannya. Jika dia melihat orang yang diberi cobaan berbagai penyakit, sementara dia diselamatkan dari itu semua dan dalam kondisi yang sehat. Kemudian dia melihat sejumlah orang diberi bencana besar berupa penyimpangan dalam agama dan terjerumus dalam maksiat, sementara Allah Ta'ala memelihara dirinya dari hal-hal tersebut. Dia juga memperhatikan banyak manusia yang diliputi kegundahan, kesedihan, was-was, dan kesempitan dada. Lalu dia melihat keadaannya yang terbebas dari penyakit ini, mendapat karunia Allah berupa ketentraman hati. Hingga mungkin orang-orang yang fakir yang mendapat kelebihan nikmat ini, yakni merasa qanaah, merasa cukup, dan ketentraman hati yang lebih banyak daripada orang-orang kaya. Kemudian, barang siapa diberi cobaan dengan perkara-perkara tersebut, lalu dia mendapati manusia mengalami musibah yang lebih besar dan lebih berat darinya, maka dia memuji Allah Ta'ala atas ringannya cobaan yang diberikan kepadanya. Maka orang-orang tersebut yang senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya, baik itu berupa kesulitan, baik itu berupa kesusahan maupun kebaikan atau kesenangan, rasa syukurnya akan senantiasa kuat dan tumbuh, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala akan senantiasa turun kepadanya dengan berkesinambungan dan terus-menerus. Ya, Masya Allah, orang-orang yang bersyukur seperti ini, maka nikmat Allah akan terus-menerus turun kepadanya. Ya. Lalu ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak bersyukur
akan mendapat ancaman dari Allah Ta'ala, ya, akan mendapat azab dari Allah Ta'ala, ya. Adapun orang-orang yang berlawanan dengan hal yang tadi, yaitu orang-orang yang tidak bersyukur, pandangannya mereka hanya melihat ke atas saja dan melihat kepada orang-orang yang di atasnya, baik dalam hal kesehatan, harta, rezeki, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Terutama urusan duniawi, ya. Mereka melihat ke atas. Maka sudah pasti dia akan mengingkari nikmat Allah serta tidak bersyukur, ya. Karena dia hanya melihat orang lain lebih senang daripada dia, lebih kaya daripada dia, sehingga dia rasa kesyukurannya hilang dalam dirinya, ya. Di saat kesyukuran hilang dalam diri seseorang, maka hilang pula darinya nikmat-nikmat. Saat itu bencana akan silih berganti menghampirinya. Dia akan merasa gelisah terus-menerus, selalu sedih, murka terhadap orang-orang yang mendapat kebaikan atau iri, serta tidak ridho Allah Ta'ala sebagai Rabb yang maha pengatur, ya. Maka inilah bencana dalam agama dan dunia serta kerugian yang nyata, ya. Jadi orang-orang yang selalu merasa tidak puas atas apa yang diberikan Allah kepadanya dan dia tidak bersyukur, maka ini adalah bencana dan kerugian bagi dirinya, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, ya, kepada Allah, termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Rabb-nya, ya. Nah, demikian penjelasan Ustazah hari ini. Tugas PAI hari ini adalah kalian menghafalkan ayat beserta artinya Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-7 yang tadi sudah Ustazah bacakan di awal, ya. Lalu kalian buat videonya dan kirimkan ke nomor WA Ustazah, ya. Semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini, dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, dan dapat mempraktekkan nilai-nilai agama yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.